Ceritakan, kisah ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad. Bermula dari negeri yang bernama Ephasus dengan pemimpin yang kejam dan penyembah berhala bernama Raja Dakianus. Pasalnya, ia tidak segan membunuh siapapun yang menolak untuk diajak mengikuti perintahnya dalam menyembah berhala. Hingga kabar bahwa ada kumpulan para pemuda yang menolak menaati perintahnya pun terdengar olehnya. Para pemuda tersebut menyebutkan alasan mereka menolak menyembah berhala karena hanya ingin beribadah kepada Allah. Raja Dakianus pun tidak tinggal diam dan mulai menawarkan keuntungan bagi mereka, seperti harta hingga jabatan agar mau menyembah berhala. Namun, mereka tetap teguh pada pendiriannya dan menolak semua tawaran menggiurkan dari Raja Dakianus. Keteguhan para pemuda tersebut diceritakan dalam surah Al-Kahfi ayat 13-14. Artinya, kami ceritakan kepadamu, Muhammad, kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Singkat cerita, para pemuda Ashabul Kahfi meninggalkan kota tempat mereka tinggal dan bersembunyi di gua untuk mempertahankan keimanannya. Mereka bersembunyi di Gua Rajib yang lokasinya berada sekitar 8 km dari Aman, Yordania. Di tengah perjalanan menuju gua, mereka bertemu dengan seekor anjing bernama Katmair yang turut mengikuti mereka. Di gua tersebut, para pemuda dalam kisah Ashabul Kahfi bisa bebas beribadah kepada Allah sekaligus memohon perlindungan agar terhindar dari kejaran tentara Raja Dakianus. Atas izin Allah, Allah pun menutup pendengaran dan penglihatan para pemuda tersebut agar mereka tertidur dalam waktu yang lama. Diceritakan, mereka tertidur selama 309 di gua tersebut sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 10-11. Artinya, ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu, selama beberapa tahun. Sebab itu, Raja Dakianus dan pasukannya yakin para pemuda tersebut telah meninggal di dalam gua. Hingga ratusan tahun terlewati, Allah membangunkan para pemuda tersebut. Artinya, kemudian kami bangunkan mereka, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. Sosok yang pernah dicabut nyawanya selama 100 tahun ada pendapat yang menyatakan, para pemuda yang dimaksud dalam kelompok Ashabul Kahfi adalah pengikut dari Nabi Isa. Namun, jumlah mereka masih belum diketahui secara pasti antara 5 atau 7 orang. Namun, dalam penyebutan bahasa Arab dalam surah Al-Kahfi dapat menunjukkan jumlah kelompok Ashabul Kahfi ada 7 orang. Kemudian disebut juga kata ataf yang berarti 8 orang dengan anjing yang mengikuti mereka di dalam gua. Meski masih banyak perbedaan pendapat, menurut buku Cahaya Al-Quran dari M. Fethullah, pada dasarnya kisah Ashabul Kahfi diceritakan dalam Al-Quran semata-mata juga dapat menunjukkan kekuasaan Allah. Utamanya kuasa Allah dalam membangkitkan manusia dan menghidupkannya kembali pada hari kiamat kelak.